saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabin yang hadir, perwakilan organisasi tani dan nelayan yang hadir, rekan-rekan pers yang saya hormati. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, dalam bidang perikanan dan kelautan. Selanjutnya, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, penyerahan dokumen peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan akan diterima oleh perwakilan petani, Saudara Arif Samroni dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang perikanan dan kelautan akan diterima oleh perwakilan nelayan, Saudara Jasiman dari Asosiasi Nelayan Minas Santosa.
Demikianlah acara penandatanganan peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang perikanan dan kelautan serta bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan telah selesai dilaksanakan. Jadi barusan saja Pak Presiden menandatangani peraturan pemerintah atau peraturan Presiden terkait dengan penghapusan hutang yang terjadi tempo hari atau beberapa tahun yang lalu. Saya kira layak untuk diapresiasi terkait dengan keputusan Presiden tersebut. Dan satu hal yang jauh lebih penting, saya kira juga mencari tahu kenapa sampai terjadi hutang-hutang yang ada di tingkat peternak maupun petani. Saya kira ke depan kita berharap kepada Pak Presiden untuk juga bisa memperbaiki kondisi atau ekosistem khususnya di dunia perunggasan di mana kami mewakili peternak-peternak seluruh Indonesia. Alhamdulillah pemerintahan Pak Prabowo sangat perhatian, belum apa-apa, baru beberapa hari menjabat sudah ada dampak nyata, sudah ada langkah nyata, langkah konkret yang selama ini menjadi beban kami petani. Kita di sentra bawang merah itu sampai ada jargon, nandur bawang itu boleh utang. Itu bahasa Jawa, Pak. Jadi tanam bawang tumbuhnya hutang. Alhamdulillah sekarang hutang sudah ditutup sama Pak Prabowo sama Pak Presiden, sudah dikelirkan, sudah diputihkan. Jadi kita semangat lagi, tanam lagi, mudah-mudahan ke depan kita tetap terjaga. Sejak 2017 sampai sekarang kita sudah tidak pernah mengimpor bawang merah di luar negeri, bahkan kita sudah ekspor. Kami sudah mengekspor bawang merah itu sampai 70.000 ton. Pertama, saya antusias sekali ketika Pak Presiden Pak Prabowo menyampaikan program gebrakan yaitu penghapusan utang bagi nelayan maupun petani. Karena jujur ada beberapa kan kawan nelayan kita yang sampai saat ini mengalami kesulitan untuk melaut dan beberapa kapal mereka juga yang diikat di Babagan mangkrak karena memang terjerat oleh utang baik di bank maupun di tengkulak seperti itu.